Hei beban keluarga, kerja woi kerja. Jangan rebahan mulu. Ingat ada janda anak satu tuh yang harus dihalalkan. Setelah kemarin kita ngebahas Fobia 2 segmen 1, sekarang lanjutannya nih, Fobia 2 segmen 2. Oh ya, setelah gue kemarin nonton yang segmen 1, gue jadi sayang banget sama emak gue. Mak, minta 100 buat beli kuota. Seorang remaja laki-laki bernama Artit ya, ingat bukan Atit, Artit, mengalami kecelakaan sehingga kedua kakinya patah dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah menjalani operasi kecil pengangkatan serpihan kaca di kaki Artit yang habis kecelakaan. Tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Artit dipindahkan ke ruang rawat bersebelahan dengan pasien lain, yaitu seorang aki-aki tua yang mengalami koma. Pas sampai di bangsal, Artit bilang, "Kenapa saya ditempatkan di sini? Bukannya saya minta ruangan pribadi?" Si suster bilang, "Semua ruangan sama saja. Ranjang di samping Artit rusak dan sudah lama tidak digunakan." Lalu sebelahnya lagi adalah pasien koma yang menunggu kunjungan terakhir dari keluarganya. Apakah keluarganya sudah diberitahu? Sudah, kata suster. Keluarga Artit akan sampai besok pagi ke Bangkok. Lalu si Artit bilang, "Kapun kak." Keanehan mulai terjadi ketika perawat mau menyuntikkan obat ke tangan aki-aki. Jarum suntiknya malah patah. Artit yang polos tersenyum kepada suster. Dan suster bilang bahwa pasien ini sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Kalau butuh sesuatu, tinggal tekan bel saja ya, kata suster. Murid si Aki datang menjenguk dan dokter menjelaskan bahwa otak si Aki sudah tidak berfungsi. Dia hidup karena respirator. Terserah keluarga mau diapain kakek ini. Si murid bilang tunggu semalam lagi karena murid yang lain belum pada datang. Oh yes, ada titik terang nih. Ternyata si Aki adalah seorang guru. Tapi guru apa ya? Apa dia guru balet? Gak mungkin kayaknya. Malamnya, murid si Aki berdoa bareng dan membuat Artit terbangun dari tidurnya karena berisik mendengar mereka berdoa. Doa apa sih? Kok aneh banget bahasanya? Salah satu murid si Aki menutup tirai supaya Artit tidak melihatnya. Malam seram pun berlanjut. Artit terbangun lagi karena suara TV yang menyala kekeresekan. Dia penasaran dengan pasien sebelahnya itu. Dia mengintip lewat sela tirai. Tiba-tiba ada tangan yang mengambil makanan. Lalu banyak barang berjatuhan di ranjang kosong sebelah. Artit merasa ada seseorang di belakangnya. Pas dilihat, ternyata tidak ada. Padahal kita nih yang nonton bisa lihat tuh Tit, beneran ada orang di belakang Lut. Lalu sebuah tangan mencekik leher Artit yang membuat Artit kesakitan dan tidak bisa bernapas. Tapi untungnya dia sempat menekan bel yang membuat suster datang. Artit pun tersadar kembali dan dia minta pindah kamar. Suster bilang kamar yang lain penuh dan Jang Artit besok juga sudah boleh pulang, kata suster. Saat Artit berdoa, tiba-tiba tirai terbuka pelan-pelan dan ternyata si Aki juga ikut berdoa. Kagetlah Artit sampai dia terjatuh dari ranjang.
Suster datang dan dibantu dokter. Dia dinaikkan lagi ke ranjang, lalu diberi obat penenang karena Artit berteriak histeris terus. Bukannya tenang, tapi teror aki-aki semakin menjadi-jadi. Dia berdiri menindih tubuh Artit, mencekik Artit, dan sirup marjan rasa stroberi keluar dari mulut si Aki, tumpah ke wajah Artit. Yeay, gele. Paginya Artit bangun. Yang semalam itu mimpi apa beneran ya? Nanti kita bakalan kasih tahu lah. Si Aki-Aki dikabarkan sudah meninggoy, dan para murid si Aki pun sudah berkumpul. Lalu datanglah suster mau melepaskan selang infus Artit. Sifat Artit jadi agresif, tidak seperti biasanya, dan dia bilang jangan menyentuhnya. Lalu datang suster yang lain dan menyuruhnya untuk pergi. Dia menatap Artit lalu bersujud kepada Artit. Ada apa ini? Kenapa? Bentar, otakku yang nge-lag. Kenapa suster disujud ke Artit? Suasana di luar pun banyak orang berjejer bersujud dan memberi salam kepada Artit, termasuk dokter dan para suster. Hah? Mari kita bedah film ini. Yang pertama, waktu Artit masuk ke rumah sakit, ternyata dia memang sudah dipersiapkan untuk menjadi pengganti jiwa si Aki. Makanya, dia satu bangsal dengan si Aki. Yang kedua, si murid berdoa agar jiwa si Aki bisa keluar dari tubuh si Aki. Yang ketiga, si Aki memuntahkan sirup marjan. Sebenarnya, dia sedang memindahkan jiwanya ke tubuh Artit, dan jiwa Artit masuk ke tubuh si Aki. Jadi Artit yang sekarang jiwanya bukan dia lagi, tapi yang ada di tubuh Artit adalah jiwa si Aki. Gimana? Udah paham belum? Belum? Sama atuh aing lieur da. Hahaha. Yang bisa diambil dari film ini adalah jangan kebut-kebutan sewaktu bawa kendaraan kalau gak mau terjadi hal kayak gini. No, bilangin no sama yang suka balap liar no. Sayangilah nyawamu karena nyawa bukan made in China yang bisa dibeli. Yuk assalamualaikum. Bos, mana kata-kata bijaknya? Gak ada kata-kata bijak. Gue lagi kesel gak dikasih duit sama emak.